Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Sumanto SPD. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran teknologi dasar otomotif, khususnya materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, sebelum kita mempelajari materi K3, kita akan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya, gambar tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang nantinya kita akan pelajari, khususnya bagaimana kita kalau tidak menerapkan tentang K3 tersebut. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan. Adapun tujuan dari K3 tersebut yaitu pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Kemudian yang kedua adalah melindungi kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian yang terakhir adalah sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Nah, apa saja sih contoh dari APD? Yang pertama adalah sepatu karet. Nah, sepatu karet ini sepatu yang didesain khusus untuk pekerja. Jadi untuk kondisi basah atau licin ataupun panas ini bisa digunakan untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam, berat atau benda panas ataupun cairan kimia. Yang selanjutnya adalah sarung tangan. Nah, ini sarung tangan ini berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Nah, bahan-bahan dan bentuk sarung tangan ini disesuaikan dengan fungsi masing-masing dari pekerjaan. Nah, yang ketiga kita lihat untuk kacamata pengaman. Ini berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja, misalnya ketika kita mengelas, ya. Yang keempat ini adalah helm pengaman. Nah, helm pengaman berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Ya, untuk selanjutnya kita sudah membahas tentang apa itu K3, kemudian tujuannya apa. Yang selanjutnya adalah alat-alat pelindung yang nantinya akan diterapkan dalam K3. Nah, kita akan masuk di pembahasan yang terakhir ini terkait dengan syarat dari K3 tersebut di lingkungan kerja. Nah, syarat apa saja yang nantinya akan kita lihat? Yang pertama adalah K3 harus mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, K3 harus mencegah dan mengurangi atau dapat melaksanakan pemadaman kebakaran, khususnya ketika terjadi kebakaran dalam ruang kerja. Yang ketiga ini K3 harus mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat adalah K3 harus memberikan kesempatan atau jalan untuk menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian yang berbahaya. Yang kelima ini memberikan pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam ini memberikan APD yang tadi kita bahas pada pekerja. Ini harus disiapkan terlebih dahulu. Yang ketujuh ini adalah mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, ya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita sudah
bahas, kita sudah kupas untuk materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dari saya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.